sekalian saya akan menjelaskan bagaimana melakukan pendaftaran ya UTBK SNBT dimulai dari pertama seperti biasa silakan masuk ke portal menggunakan email masing-masing jadi yang sudah didaftarkan gitu ya. Jadi seharusnya sudah bisa masuk. Kalau lupa tadi sudah disampaikan Prof. Arief bagaimana caranya, bisa lupa kata sandi dan seterusnya. Nah, nanti di dashboard masing-masing siswa itu sudah ada icon launcher pendaftaran UTBK SNBT. Nah, nanti setelah ngeklik ini itu ada beberapa kemungkinan. Jadi kalau reguler ya bisa langsung masuk. Kalau misalnya sedang daftar SNBP nanti muncul tidak bisa masuk gitu ya. Kalau nunggu daftar SNBP nanti nunggu pengumuman tanggal 18 ya. Nanti 18 kalau dinyatakan memang tidak lulus, maka nanti bisa langsung lanjut pukul 15 mendaftar UTBK SNBT. Seperti itu. Atau tidak memenuhi persyaratan ya, sesuai dengan peraturan yang ada di web SNMPB. Atau juga belum permanen akun. Nah, itu jadi pastikan sudah permanen akun sebelum masuk. Baik, ini saya masuk di sini. Nah, normalnya nanti akan muncul seperti ini. Jadi nanti ada 5 tahap tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Arief. Yang pertama, tahap 1 melengkapi biodata, tahap 2 memilih program studi, tahap 3 mengunggah portofolio tadi yang sudah disampaikan Pak Syarif. Kemudian tahap 4 memilih pusat UTBK dan tahap 5 nanti unduh kartu peserta. Nah, nanti pastikan pas foto ya. Jadi tadi bisa petunjuk pengisian bisa dibaca, kemudian pas foto bisa dilihat sudah benar atau tidak. Harusnya sudah benar ketika permanen kemarin ya, sebelum waktu mendaftar kemarin di Verval. Kemudian data pribadi juga bisa dicek. Ini sudah tidak bisa dirubah lagi di sini karena sudah di permanen ya, waktu pendaftaran akun dan di Verval. Nah, mungkin saya langsung setelah biodata atau data pribadi. Nah, ini ada kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus tadi juga disampaikan, pastikan mencentang yang memang sesuai kondisi, ya. Terutama kalau tunanetra, karena nanti akan dialokasikan ruang khusus. Jadi prosedurnya ya tinggal klik saja nanti di sini tunanetra. Ini pastikan yakin ya saya yakin. Kemudian nanti silakan unduh di sini ada unggah bukti, bukti tunanetra. Nah, formatnya, template-nya sudah ada di sini. Jadi diunduh saja, nanti muncul seperti ini. Silakan di-download, diisi, dan dimintakan tanda tangan plus materai ini kepada Kepsek atau wakil Kepsek di sekolah masing-masing. Nah, kalau sudah nanti tinggal diunggah di sini ya, diunggah. Ini sementara saya tidak set dulu. Unggah saja, nanti ini akan tercentang di sini seperti ini. Nah, khusus untuk tuna daksa, tuna rungu atau tuna wicara bisa diklik saja. Nah, ini yang beda dengan tahun lalu. Di tahun ini tolong untuk memastikan tidak salah klik ya. Jadi silakan ditulis ulang pernyataannya seperti ini. Saya adalah peserta tuna daksa misalnya ya. Nah, ini tulis saja seperti ini nanti akan apa namanya? Muncul centang gitu ya setelah selesai nulis di sini. Nah, ini tuna daksa, lumpuh. Ini jadi semua harus menulis dulu pernyataannya agar bisa mencentang. Nah, kemudian yang ketiga, jadi setelah kebutuhan khusus, jadi kalau tidak ada kebutuhan khusus ya langsung ya bisa langsung ke KIP kuliah. Nah, untuk KIP kuliah ini ya, jadi kalau memang ingin KIP kuliah yang gratis ya, tidak bayar UTBK, maka jangan lanjutkan dulu sebelum statusnya di sini itu sudah terdaftar. Ya, jadi terdaftar. Jadi masuk dulu ke KIP kuliah kemdikti.saintek.go.id untuk melakukan pendaftaran KIP. Nah, nanti setelah mendaftar KIP kuliah, nanti di sini status KIP kuliahnya akan terset jadi hijau gitu. Nanti saya tunjukkan. Nah, kalau belum ya ditunggu dulu gitu ya. Karena kalau buru-buru gitu ya, langsung next next pilih satu TBK dan bayar sampai membayar ya sudah berarti tidak bisa dibatalkan UTBK yang terbayarnya itu gitu. Jadi pastikan ini sudah terdaftar dulu. Nah, jadi kalau reguler atau bukan pemegang KIP kuliah maka tampilannya seperti ini. Jadi status KIP kuliahnya tidak terdaftar. Nah, kalau misalnya nanti sudah mendaftar yang gratis biaya UTBK, nanti munculnya seperti ini. Nah, ini ada status KIP kuliahnya terdaftar gratis biaya UTBK. Nanti nomor pendaftaran KIPK-nya seperti ini. Nah, itu proses sinkronisasinya biasanya terjadi di malam hari ya. Jadi sehari itu nanti ada sinkronisasi beberapa kali. Jadi kalau misalnya daftar hari ini, dilihat saja besoknya
apakah sudah terdaftar KIP-nya. Nah, jadi kalau KIP, tolong jangan buru-buru menunggu, maaf, jangan ditunda di akhir-akhir ya, karena kan ada proses pendaftaran KIP-nya. Jadi segera mendaftar KIP kuliahnya. Nah, kemudian kalau versi lain yang KIP kuliah yang tidak, itu nanti modelnya seperti ini. Jadi, eh, nah ini ya, jadi terdaftar tapi bayar biaya UTBK. Nah, jadi kalau seperti ini nanti rekan-rekan siswa semua ya harus memastikan bahwa memang harus membayar UTBK. Seperti itu. Untuk KIP. Baik. Nah, selanjutnya, nah ini yang saya pakai yang reguler. Nah, di sini silakan isi data orang tua. Jadi data yang diisi hanya ini saja sebenarnya. Jadi nama ayah, nama ibu ya. Di sini sudah ada petunjuknya, terus pendidikannya misalnya ya. Pendidikannya, terus pekerjaannya, terus penghasilannya ini ditulis saja, dipilih sesuai dengan kondisi. Nah, untuk jumlah tanggungan ini sudah tidak bisa diisi karena sudah diambil dari Verval. Jadi sudah rekan-rekan siswa sudah mengisi semua di Verval, jadi tidak perlu diisi ulang. Nah, kalau sudah yakin bisa simpan dan lanjutkan, ya simpan dan lanjutkan. Nah, ini ada halaman konfirmasi. Jadi silakan dibaca petunjuknya di sini. Nah, di sini ada pas foto seperti apa ya, sudah sesuai, terus data pribadi, kebutuhan khusus ini tidak ada. Kalau mencentang memang nanti ada tulisannya di sini. Terus KIP-nya seperti apa, apakah sudah terdaftar yang gratis atau yang bayar, dan ini data orang tuanya. Nah, jika sudah yakin, silahkan dikonfirmasi dengan mencentang pernyataan ini, ya. Kemudian nanti simpan permanen biodata. Nah, ini simpan permanen. Nah, kalau sudah simpan permanen seperti ini, maka tidak bisa mengubah biodata lagi, termasuk yang kebutuhan khusus. Nah, jadi jangan sembarang memilih kebutuhan khusus. Misalnya iseng milih tunanetra, nanti dapatnya orang tunanetra, padahal tidak netra, nanti didiskualifikasi. Jadi hati-hati ya dalam mengisi form ini. Nah, selanjutnya masuk ke tahap 2, yaitu memilih program studi. Nah, ini yang perlu dipastikan adalah kalau memang reguler, maka nanti bisa memilih UIN. Nah, di sini muncul UIN-nya ya. Di sini ada muncul UIN-nya. Nah, tapi kalau misalnya mendaftar ke IPK, saya demokan seperti ini, nanti munculnya seperti ini. Nah, di sini Anda adalah pemegang nomor pendaftaran KIP kuliah, sehingga tidak dapat memilih program studi di PT KIN atau UIN. Sehingga kalau mau memilih, maka harus membatalkan kepesertaan KIP kuliahnya. Nah, di sini kalau kita lihat, maka UIN tidak bisa dicari di sini, nggak ada. Nah, jadi kalau tidak ada UIN, nah lihat dulu, saya KIP nggak. Kalau KIP kuliah, maka tidak bisa. Kalau tetap pingin, ya silakan pergi ke KIP kuliah Kemdikti Saintek untuk membatalkan kepesertaan KIP kuliahnya. Saya kembalikan dulu. Nah, ini reguler sekarang. Nah, tadi yang seperti sudah dijelaskan oleh Prof. Cici bahwa ada 4 pilihan program studi, tadi sudah dijelaskan ya aturan-aturannya. Intinya dari aplikasi sudah memfasilitasi bagaimana supaya tidak salah pilih gitu ya. Jadi sudah sesuai aturan. Jadi nanti tidak mungkin misalnya milih S1 semua di sini sudah dilarang. Ini saya demokan saja di sini misalnya ini milih S1 terus milih S1 lagi misalnya. Kemudian pilih lagi yang lain, misalnya saya pilih di Politeknik yang D4 misalnya. Nah, saya kalau mau milih S1 lagi, misalnya saya mau pilih S1, mau 3 pilihan. Nah, sudah tidak bisa lagi memilih S1. Di sini hanya bisa milih D4 dan D3 di pilihan ketiganya. Jadi sudah diatur. Kemudian yang di Politeknik, misalnya saya pilih D4, maka di terakhir di sini, nah ini hanya bisa milih yang D3 saja. Jadi tidak bisa milih yang D4 seperti itu. Nah, ini sekalian nanti saya contohkan, saya milih aja yang ini, eh, saya pilih yang tari misalnya ya. Jadi nanti sekalian mengisi portofolio. Baik, ini kalau sudah yakin dengan pilihan prodinya, silakan dikonfirmasi kesanggupan UKT seperti ini, centang, kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, tadi karena saya memilih untuk ada prodi yang menggunakan portofolio gitu ya, program studi yang menggunakan portofolio, maka di sini
akan muncul gitu ya portofolio yang diminta untuk diunggah. Nah, kalau tadi misalnya sudah pernah ikut SNBP dan nanti sudah pernah unggah portofolio, nanti ada pilihan untuk bisa mengunggah, mau milih portofolio SNBP yang sudah pernah diunggah atau pakai portofolio SNBP baru, upload baru. Nah, itu silakan memilih nanti ya. Jadi karena ini tidak ikut SNBP, maka muncul seperti ini normal. Seperti itu. Nah, di sini nanti sudah ada tadi sesuai ketentuan yang disampaikan oleh Pak Syarif. Di sini ada dokumen yang harus diunggah, misalnya rekaman MP4, video penampilan menari, terus ada juga file PPTX berisi dan seterusnya. Ini sesuai panduan. Jadi silakan dilihat panduannya dan nanti mengunggah sesuai dengan aturan. Nah, di sini beri nama judul yang deskriptif ya, yang sesuai dengan eh, kontennya gitu ya. Di sini misalnya saya pakai file example, saya unggah seperti ini. Nah, kalau udah berhasil, nah rekan-rekan siswa bisa, adik-adik siswa bisa download di sini file sampelnya untuk memastikan file yang saya upload itu benar atau enggak gitu ya. Saya unduh lagi, saya cek, oh ya benar, berarti eh, bisa diteruskan. Ini juga PPT-nya juga misalnya eh, kasih judul yang sesuai, yang deskriptif, terus pilih file PPTX-nya, diunggah. Nah, ini juga bisa diunduh lagi untuk dicek apakah yang saya upload itu sudah benar. Kalau sudah semua, maka bisa langkah selanjutnya yaitu pilih pusat UTBK di tahap 4. Nah, jadi di pilih pusat UTBK ini silakan memilih pusat UTBK sesuai dengan kondisi masing-masing ya, sesuai dengan keinginan. Nah, di sini ada banyak pilihan pusat UTBK. Nah, ini bisa pilih pusat UTBK-nya dari sekian banyak tersebut, terus simpan dan lanjutkan. Nah, di sini ada konfirmasi ya, ada konfirmasi datanya dan pusat UTBK yang dipilih. Nah, nanti klik simpan permanen pusat UTBK. Ya, klik simpan permanen UTBK, nanti akan proses dalam antrian. Ini sekitar tidak sampai, mungkin paling lama 2 menit ya untuk dalam antrian ini gitu. Nanti silahkan dicoba. Nah, kalau seperti ini jangan khawatir, dibaca dulu gitu ya. Jangan gupuh dulu, jangan bingung dulu, dibaca dulu di sini. Kursi tidak tersedia untuk pusat UTBK ini, silakan menghubungi pusat UTBK atau memilih pusat UTBK terdekat lainnya. Jadi silakan ganti pusat UTBK yang lainnya. Seperti itu. Bisa kembali lagi ya, kembali ke pendaftaran, terus pilih pusat UTBK lainnya. Oke, saya pilih seperti ini pusat UTBK-nya, kemudian saya pilih proses kembali. Nah, kalau berhasil seperti ini berarti sudah mendapatkan kursi UTBK, tetapi belum terkonfirmasi karena harus membayar dulu. Nah, setelah ini harus apa? Nah, setelah ini nanti harus melihat slip bayar. Nah, di sini ada slip bayar, tadi sudah ada aturan pembayarannya, hanya bisa dibayar sesuai dengan ini. Ini ada tanggal kadaluarsanya, jadi silakan melakukan pembayaran sebelum tanggal kadaluarsanya. Nah, kalau memang mau mengganti pilihan pusat UTBK atau mau mengganti pilihan prodi ya harus ditunggu 2 kali 24 jam untuk apa namanya slip bayarnya expired untuk bisa memilih lagi seperti itu. Nah, ini silakan masuk ke channel-channel pembayaran yang sudah disediakan oleh bank, masukkan kode bayar dan juga masukkan NISN-nya. Nah, kalau sudah terbayar, nanti statusnya akan berubah ya menjadi terbayar melalui bank apa misalnya BNI, Mandiri dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah terbayar maka akan muncul nomor peserta UTBK-nya, tanggalnya kapan, gedungnya di mana, waktunya kapan, ruangannya di mana, alamatnya kapan. Nah, ini bisa unduh kartu pesertanya seperti ini. Nah, ketika mengunduh kartu peserta seperti ini, maka sudah bisa diunduh ya, disimpan untuk nanti dicetak dan dibawa ke ruang ujian UTBK. Nah, ini untuk yang reguler gitu ya, untuk yang reguler. Nah, untuk yang KIP seperti apa gitu ya, yang KIP. Nah,
Tadi selesai untuk yang reguler. Nah, untuk yang KIP, nah ini misalnya ini terdaftar dan gratis biaya UTBK. Nah, untuk pemegang KIP kuliah nanti tidak perlu daftar apa namanya slip bayar karena ketika memilih pusat UTBK nanti otomatis gitu ya akan mendapatkan kartu peserta langsung tanpa ada slip bayar. Nah, ini dapat terus cek status selanjutnya. Nah, ini sudah non bayar. Nah, kalau non bayar ini berarti siswa yang bersangkutan adalah peserta KIP kuliah yang gratis ya. Kalau yang bayar tetap nanti harus ada slip bayarnya. Nah, ini adalah kartu peserta yang KIP. Jadi nanti yang KIP ini ada tulisannya pemegang nomor pendaftaran KIP kuliah Kemdikti Saintek. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang terjadi seperti ini, saya sudah milih pusat UTBK, sudah dapat kursi UTBK, tapi saya belum bayar. Nah, terus saya baru daftar KIP, terus KIP-nya baru flagging, itu yang terjadi bagaimana? Nanti ada pilihan, mau terus bayar atau mau dibatalkan pendaftaran slip bayarnya tadi mau dibatalkan. Kalau dibatalkan nanti harus daftar pilih prodi lagi dan melakukan pendaftaran milih pusat UTBK lagi. Kira-kira seperti itu Bu Is untuk Oke. pendaftaran UTBK SNBT. Semoga bisa mencerahkan. Terima kasih.